Kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu, tepatnya di Desa Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan yang dialami rombongan minibus wisata ini terjadi di jalur lama Tawangmangu. Saat insiden terjadi, minibus tengah mengangkut 16 penumpang yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, terdiri dari 16 perempuan dan 2 anak. Ngapunten butuh bantuan niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi niki. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi. Rombongan rencananya akan pergi ke wilayah Tawangmangu melewati Magetan. Namun saat melintas di jalanan menurun, rem mobil diduga gagal berfungsi atau blong, sehingga tidak terkendali dan terguling, serta akhirnya menabrak beton jembatan. Ya Allah. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Baru aja lur, saya pas. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Baru aja, banyak korban. Pemirsa, 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 12 lainnya dirawat di IGD akibat kecelakaan tunggal di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu siang. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem mangkak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Jembatan. Akhirnya guling. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemkab Bojonegoro akan menjemput jenazah 5 korban kecelakaan di Karanganyar, Jawa Tengah. Korban akan dibawa dengan 5 ambulans untuk diserahkan ke pihak keluarga. 9 dari 13 korban luka hingga kini masih berada di IGD RSUD Karanganyar, Jawa Tengah. Mereka mengalami luka akibat benturan, sementara 2 orang lainnya patah tulang. Di halaman kamar jenazah, 4 mobil jenazah masih berjejer. Dari informasi yang kami peroleh, rencananya kelima korban meninggal akan diambil oleh pihak Pemkab Bojonegoro untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dan untuk mengetahui kondisi korban di RSUD Karanganyar, saat ini kita telah terhubung dengan jurnalis Halim Mahfur. Selamat malam, Halim, bagaimana perkembangan penanganan korban di sana? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sudah berada di RSUD Kartini, Kabupaten Karanganyar, maaf. Dan saat ini jumlah pasien yang ada di yang ada di RSUD Kabupaten Karanganyar terdapat 5 orang yang dinyatakan tewas atau meninggal dunia, yang dinyatakan meninggal dunia. 4 diantaranya merupakan
perempuan dewasa dan juga 1 diantaranya merupakan kanak-kanak. Dan kemudian update terbaru yang saya dapatkan, terdapat 4 pasien yang masih mengikuti rawat jalan. 4 diantaranya masih menjalani opnam di Rumah Sakit RSUD Kabupaten Karanganyar, dan 1 pasien akan dirujuk ke rumah sakit tipe A, namun belum dapat dipastikan kemana pasien tersebut akan dirujuk. Dan kemudian untuk 3 diantaranya masih berada di puskesmas di Kabupaten Karanganyar. Seperti itu, Diandra. Baik, Halim, kemudian untuk 5 jenazah yang saat ini masih di RSUD Karanganyar, ini kapan akan dijemput oleh keluarga atau akan dijemput oleh pihak Pemkab Bojonegoro? Baik, Diandra, ke-5 jenazah tersebut direncanakan akan dijemput oleh pihak dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan akan dibawa menggunakan ambulans yang saat ini sekitar jam 7 atau jam 19 waktu Indonesia Barat berangkat dari wilayah Kabupaten Bojonegoro dan akan tiba, diperkirakan akan tiba di Rumah Sakit RSUD Kartini, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 21.00, Diandra. Baik, Halim, kalau kita lihat ini mobil, ini kan mengangkut 17 orang. Ini adalah satu keluarga atau seperti apa? Baik, berdasarkan informasi yang saya himpun tadi, yang dihimpun oleh kami, maksud saya, mereka merupakan anggota dari arisan, merupakan anggota dari geng arisan yang merencanakan untuk berlibur ke Tawangmangu, Karanganyar, begitu, Diandra. Dan mereka berangkat dari Bojonegoro melalui Magetan dan kemudian menuju ke Tawangmangu, dan naasnya dan sayangnya mereka mengalami kecelakaan di daerah Bandaran Gondosuli di Tawangmangu, Diandra. Baik, terima kasih Halim Mahfur melaporkan langsung dari RSUD Karanganyar. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga menyelewengkan dana bansos di Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Hal ini turut dilatar belakangi penganiayaan oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan seorang warga meninggal. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi, buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu, dan kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Balai kampung yang disegel terus kemudian menimbulkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Yaitu kericuhan tak terhindarkan setelah ratusan massa warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung, Sukardi. Sudirman, kakak kandung korban, membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu massa membakar rumah oknum kepala desa.
yang korupsi itu bansos itu salahnya. Mungkin orang kurang itulah, kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait mungkin kayak gitu. penyelewengan bansos itu ya Bang. Mungkin